Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita semua, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami jemaat-Mu saat ini berkumpul untuk memulai ibadah kami. Mari Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di sepanjang jalannya ibadah kami. Biarlah sepanjang ibadah kami ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita menyiapkan hati kita, kita berdoa dan masuk dalam ibadah ini. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Dalam segala situasi kami mau belajar untuk memuji Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui sepanjang 1 minggu ini. Bahkan di tengah musim hujan, di tengah-tengah kota kami, Jakarta dan sekitarnya, kami mau tetap belajar memuji Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami sekalian umat-Mu berhimpun secara virtual. Menghadap Allah kami, hendak menaikkan syukur dan mendengarkan firman Allah. Karena itu Tuhan, kami berseru kepadamu, kiranya Engkau berkenan atas ibadah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, dan setiap orang yang berhimpun dalam ibadah ini sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Panggilan beribadah untuk kita semua diambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang 10 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu.
Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari dengan sukacita kita memuji nama Tuhan. Biarlah jangan lelah-lelahnya kita bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku setiap dosa-dosa kita kepadanya. Sebelumnya kita naikkan pujian, Suaramu Ku Dengar. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan yang penuh rahmat dan penuh kasih, terima kasih atas pernyataan kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih telah melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu yang penuh dosa ini. Bapa, banyak dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon kepadamu Tuhan, ampun segala dosa kami. Dengan kerendahan hati, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku dosa, banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Ampun segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Ini doa kami yang singkat ini Tuhan, hanya kami lindaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Betapa besar Baik, amanat hidup baru untuk kita hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan perikop berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita mengaku iman kita dalam persekutuan orang Kristen segala abad. Aku percaya kepada Roh Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Pendeta Novelman. Kepada Pak Pendeta diberikan. Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya minta waktunya sedikit untuk bisa saya berbagi kesaksian tentang pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Mestinya yang kesaksian ini adalah Tobias, karena ini adalah pengalaman dia, tapi keterbatasan bicara dengan usia yang masih kecil, jadi izinkan saya untuk mewakili Tobias. Kemarin sekitar setengah jam saya dengan Tobias menghabiskan waktu dengan satu obrolan dan berdoa. Kemarin saya mengikuti satu pertemuan meeting Zoom, dan sementara saya sedang sibuk di laptop, Tobias ambil handphone saya dan dia nonton YouTube. Memang soal nonton YouTube saya cukup ketat dengan Tobias, melarangnya. Tapi ada saat-saat tertentu saya mengizinkannya. Ketepatan kemarin dia buka YouTube, nggak tahu, dia itu kan belum bisa mengetik. Jadi dia kalau mau cari sesuatu dia pakai suara. Kemudian dia ketemu YouTube itu tentang penghakiman terakhir. Dia nonton dan dia nangis. Dia ketakutan. Dia datang ke saya di samping dia, tapi saya lagi fokus di laptop. Dia datang, dia bilang, kenapa orang itu diseret? Kenapa orang itu dijatuhin ke dalam api? Kemudian biasa anak kecil kan banyak pertanyaan. Saya coba menjawab sekenanya dan saya kembali ke laptop saya. Tapi beberapa menit kemudian saya lihat ini anak kok gelisah. Nangis dia, ketakutan, jadi bercampur. Takut, gelisah, nangis. Saya melihat ekspresinya, kemudian saya tergerak, ini anak nggak bisa dibiarkan. Jadi saya datangin dia, saya tinggalkan laptop, dan saya mulai percakapan dengan Tobias. Terus yang dia bilang, saya takut masuk neraka, sambil berurai air matanya. Dan saya merasakan satu ketakutan dalam Tobias ini. Kemudian saya coba jelaskan pelan-pelan ke dia, kenapa manusia akan masuk neraka. Tentu saja dengan usia anak 6 tahun berjalan 7 tahun kan terbatas sekali. Jadi memang melayani anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Saya coba jelaskan pelan-pelan dan saya dihujanin terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Sampai ini anak sangat-sangat gelisah dan dia ada satu ketakutan kalau suatu saat dia masuk neraka. Kemudian saya coba jelaskan pelan-pelan ke dia bahwa ya memang kita orang berdosa dan akan ke sana. Tapi kita masih punya pengharapan. Nih, bahasa saya kan kepada orang dewasa nih. Tapi untuk menerjemahkan ke bahasa anak-anak kan itu butuh pemikiran khusus. Saya coba yakinkan dia, tapi dia terus ulang-ulang. Saya takut kalau masuk neraka. Saya coba yakinkan dia. Sampai saya ambil 2 buku, karena saya nggak pernah ngajarin dia kalau ada namanya kitab kehidupan. Tapi dia tahu kalau nama saya ditulis nanti di buku jelek, dia bilang istilahnya. Terus saya mikir apa maksudnya buku jelek. Terus saya ingat, oh mungkin kitab kehidupan. Terus saya ambil 2 buku, saya bilang ini buku jelek sama ini buku yang baik. Kalau nama kamu ada di buku jelek ini, ya kamu masuk neraka. Kalau nama kamu ada di buku yang baik ini, kamu masuk surga. Terus dia fokus di buku jelek tadi,
dan makin tambah ketakutannya. Terus saya sampaikan ke dia bahwa enggak, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah coret nama Tobias di buku jelek. Terus nanti bagaimana kalau saya dipanggil? Ada nggak di buku yang baik? Oh ada, sampai saya tulis nama dia. Dan saya coba yakinkan dia. Dan masih banyak hal-hal yang kami percakapkan. Kurang lebih setengah jam. Sampai akhirnya saya arahkan dia untuk percaya kepada Yesus. Saya bilang yang nolong kamu hanya Tuhan Yesus. Papa nggak bisa nolong kamu. Dan kemudian kami tutup. Saya tuntun dia dalam doa. Saya sedapat mungkin tidak mendikte dia dengan doa. Saya nggak mau. Yang ini kan percakapan personal kepada Tuhan. Saya nggak mau dia copy omongan saya walaupun saya harus menuntun dia. Jadi saya coba jelaskan ke dia, kita akan berdoa. Ini yang mau didoakan, mau? Dia bilang mau. Saya tuntun dia dalam doa, dan kami lama sekali berdoa. Untuk ukuran anak kecil, termasuk lama kami berdoa. Dan setelah berdoa, saya peluk dia. Saya sebagai orang tuanya happy sekali, lega. Kenapa? Terima kasih Tuhan, ini anak mengalami kegelisahan rohani. Jadi poin saya di sini adalah kegelisahan. Jemaat Tuhan, urusan pribadi dengan Tuhan tidak kenal usia. Tapi ketika kita mengalami satu kegelisahan bersama dengan Tuhan, mungkin itu saatnya kita berurusan dengan Tuhan. Jadi saya menyampaikan kesaksian ini meminta waktu sedikit, membagikan ini kepada kita secara khusus, kita yang punya anak-anak kecil. Saya mendorong jemaat ini, kita jangan mengabaikan kebutuhan rohani anak-anak kita. Yang paling kecil di sini, Rainer, baru beberapa minggu. Jangan orang tuanya menganggap, ini anak nggak tahu apa-apa. Karena tubuh jiwa itu ada perkembangan, tapi roh tidak kenal tua muda. Roh saya dengan roh anak saya sama. Tubuh jiwa saya beda usianya. Jadi mari kita jangan mengabaikan kebutuhan rohani anak-anak kita. Dan saya juga mendorong kita semua warga jemaat ini untuk memberikan perhatian khusus buat anak-anak. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan mengasihi anak-anak kita semua. Amin. Demikian kesaksian dari Pak Pendeta Novel Manuel. Saat ini mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Lihatlah kedalaman hati ini. Lepaskan semua beban
Silakan Pak David. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan mendengar kesaksian hamba-Mu. Sungguh suatu anugerah dari Allah ketika Tuhan mengaruniakan suatu kegelisahan rohani, suatu pengalaman spiritual, pengenalan akan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk peka, memiliki kepekaan dan ketajaman rohani, untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan ya Tuhan, mulai dari usia anak-anak. Kami sungguh merindukannya Tuhan. Mulai dari usia anak-anak kami belajar untuk mengenal Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada yang jauh lebih penting di dalam kehidupan kami ini selain mengenal Engkau, ya Allah. Masa-masa pandemi ini menunjukkan kepada kami kekuasaan, kekayaan, kemegahan tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya apa yang paling penting dalam kehidupan kami adalah keselamatan kami di dalam Kristus. Maka kami bersyukur ya Tuhan. Setiap kali Tuhan menyatakan diri kepada kami. Maka sebentar ya Tuhan kembali kami memohon merendahkan diri. Kembali nyatakan diri kepada kami ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan kepada kami secara khusus di dalam bekerja. Apa yang sudah seringkali ya Tuhan bekerja malah begitu membebani kami. Bekerja seperti sebuah beban yang memberatkan. Bekerja mungkin kami anggap sebuah kutuk. Tetapi ajar kami oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami dipanggil untuk bekerja dan kiranya Roh Kudus menolong kami. Belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus akan teladan dalam bekerja. Pimpin hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan dan kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi daging itu, kami berdoa. Amin. Saya coba share screen. Masih belum bisa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih Yahowu. Tema kita hari ini adalah keteladanan dalam bekerja. Dan kita akan dasarkan dari satu bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 30 sampai 38. Dan saya undang kita untuk membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 20 ayat 30 sampai 38 dan saya akan membacakannya buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Dan inilah pengalaman itu. Bagian yang telah ditentukan kepada kita. Sorga. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi
keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, jika kita melihat pembacaan kita hari ini, maka memang konteksnya adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus setelah Paulus melayani sekitar 3 tahun. Dan kalau kita lihat ayat 38, mereka sangat sedih karena ini adalah pertemuan terakhir mereka, dan sesudah ini Paulus melanjutkan perjalanan menuju Roma, dan nanti kita tahu di Roma dia akan mengakhiri kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ini menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus di saat-saat pertemuan akhir tentu adalah hal yang penting. Maka ketika hari ini pesan-pesan seperti tadi juga disampaikan dalam amanat hidup baru tentang bekerja, maka Paulus mau menekankan betapa pentingnya panggilan untuk bekerja. Mengapa saya berkata demikian? Hari ini bekerja seringkali kita anggap sebagai beban. Beban yang memberatkan atau keharusan. Maka kita senangnya di mana ada suatu pekerjaan yang penghasilannya setinggi-tinggi dan aktivitasnya serendah-rendahnya. Kenapa? Karena bekerja seringkali kita pikir, ya kenapa harus bekerja? Ya supaya dapat uang, supaya makan, supaya bisa beli ini dan itu. Memang di dalam dosa kita nanti lihat seperti itu. Namun Alkitab mengatakan kepada kita bahwa bekerja merupakan suatu yang mulia, yang melekat pada natur manusia sejak awal ia diciptakan. Bukan kutuk karena kejatuhannya di dalam dosa. Sekali lagi saya ulang. Mungkin di awal pada rangkaian soal bekerja ini sudah disampaikan. Panggilan bekerja adalah sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Maka sedikit saya ulangi, mengapa bekerja? Dan Alkitab menyatakan kepada kita, Yesus dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku masih bekerja, maka aku bekerja. Allah adalah Allah yang bekerja. Dan kita dipanggil sejak dari awal untuk bekerja. Sejak awal kita diciptakan, manusia dipanggil, mandatnya adalah bekerja sebagai wakil Allah yang bekerja. Wakil Allah, Allah bekerja dan manusia dipercayakan untuk bekerja. Dan menarik, salah satu panggilan beribadah tadi. Wah, saya senang dengan ayat-ayat yang dipilih pada hari ini. Panggilan beribadah tadi ditutup dengan Kejadian 2 ayat 15. Dan ini salah satu bagian mengenai panggilan bekerja. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kata mengusahakan dalam bahasa Ibraninya adalah abodah. Dan dari situ kemudian kita tahu kata apa? Ibadah. Jadi menarik, panggilan kita ketika dipanggil bekerja adalah ibadah. Berbakti kepada Allah. Maka kerja itu adalah rancangan Allah sejak awal.
ketika manusia diciptakan, kita dipanggil untuk bekerja. Memang kejatuhan dalam dosa membuat kerja semakin susah. Karena tanah dikutuk. Tetapi di dalam penebusan Kristus, kita dipulihkan untuk kembali dipanggil bekerja sesuai dengan rencana Allah semula. Dan bahkan nanti kalau kita baca Yesaya, di dalam langit dan bumi baru, tentu kita akan bekerja melayani secara sempurna. Kerja adalah rancangan awal. Nah, hal ini menjadi dasar teologis dan dasar pemikiran Paulus ketika bicara tentang bekerja di dalam surat-suratnya. Seperti tadi kita baca amanat hidup baru dari surat Tesalonika. Kemudian surat Kolose. Surat Kolose itu berbicara salah satunya antara relasi tuan dan hamba, majikan dan karyawan. Dan kemudian dikatakan di sana, hei hamba, bekerjalah baik-baik. Bukan bekerja untuk tuanmu, tapi seperti untuk Kristus. Hai tuan, bekerjalah baik-baik, adil, seperti untuk Kristus. Maka Paulus mengatakan, ini dasar teologis Paulus dan tercermin nanti dalam Kisah Para Rasul ini. Kerja itu untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu, apa kemudian yang bisa kita pelajari dari Kisah Para Rasul tadi? Memang saya hanya akan menyorot bagian mulai dari ayat 33 sampai 35 yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Tetapi kalau kita lihat dari awal, sama seperti surat Tesalonika, ada banyak pengajar-pengajar palsu yang menarik orang jemaat untuk kemudian memikirkan hal yang aneh-aneh. Secara khusus dalam amanat hidup baru Tesalonika itu mengajarkan, orang-orang Tesalonika banyak mengajarkan tentang akhir zaman. Lalu kemudian karena akhir zaman tidak usah bekerja. Sampai kemudian Paulus kemudian mengatakan, bekerja, harus bekerja. Dan Paulus memberikan contoh teladan untuk bekerja. Dan itu juga yang disampaikannya. Ayat 30, hati-hati kepada pengajar-pengajar yang palsu. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Sebagai keteladanan di dalam bekerja, Paulus memberikan suatu keteladanan kepada kita. Dan ini menjadi juga bagi kita, kita dipanggil kemudian untuk membawa keteladanan ini di dalam konteks kita bekerja. Yang pertama, Paulus menyatakan kalau di dalam konsep bekerja itu adalah semuanya untuk Tuhan, maka tidak ada pemisahan antara pekerjaan yang rohani itu suci dan pekerjaan sekuler itu tidak mulia. Paulus mau menegaskan hal itu. Jadi seringkali seperti kita menyatakan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil, mandat Injil itu adalah pekerjaan rohani yang lebih spesial. Tentu itu adalah panggilan istimewa, panggilan khusus. Tetapi pekerjaan sekuler gak bisa dipisahkan. Bukan kemudian kita seperti di dalam dunia yang terpisah. Hari Senin dan sampai hari Jumat ini sekuler. Lalu nanti kalau kita bekerja ya hal-hal rohani baru hal-hal baik. Tetapi Paulus menunjukkan dari mana kita tahu Paulus tidak membedakan, tetapi menunjukkan sikap, karakter, dan perilaku kerja atau etos kerja yang sama ketika dia mengerjakan firman, pengajaran firman, ketika dia sedang menggembalakan jemaat. Dengan ayat 31 sampai 33 sama. Ia menyerahkan dalam kasih karunia Tuhan. Ia melakukannya siang malam, katanya, mencucurkan air mata. Dan kita nanti lihat, ketika dia bekerja dengan tangannya untuk membuat tenda, jadi pekerjaan Paulus itu membuat kemah,
juga dia katakan, ini menarik, memang tidak dinyatakan di sini, tapi di Tesalonika dia mengatakan, kami bekerja siang malam. Maka apa artinya ini? Paulus nggak bedakan. Bukan berarti kalau pengajaran firman, maka kita harus sepenuh hati. Oh, kalau ini sekuler, tidak. Tidak ada pemisahan. Kenapa kita dipanggil sejak dari awal untuk bekerja? Bahkan seringkali kan kita membedakan mandat budaya, mandat Injil. Mana yang dipanggil pertama kita? Mandat budaya itu. Untuk mengelola dunia. Tetapi kemudian memang kejatuhan dalam dosa. Kita lihat panggilan istimewa secara khusus di dalam Injil. Nah, jadi apa yang mau disampaikan Paulus tidak ada pemisahan. Bagaimana Paulus bekerja mengerjakan pengajaran firman dengan sepenuh hati, menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dinilai Tuhan. Demikian juga kita lihat nanti di dalam pekerjaan yang kita katakan sekuler. Ketika dia mengerjakan tenda, maka apa hal yang mau diajarkan di sini? Keteladanan penting, panggilan untuk bekerja. Pekerjaan kita apapun adalah bagian dari pekerjaan Allah di dunia ini. Maka saya senang dengan seorang penulis, Max Lucado, dalam bukunya sudah diterjemahkan ini. Dia menuliskan begini. Kristus seperti sedang menepuk bahu kita dan terus mengingatkan kita. Hei, ketika kau mengendarai truk, kau sedang mengendarai trukku. Ketika kau, ini Bapak Amadios ini, ketika kau sedang sidang, engkau sedang memimpin sidangku. Ketika engkau sedang melayani di suatu bagian di rumah sakit, engkau sedang bekerja di rumah sakitku. Maka sama, ketika engkau sedang menggembalakan umatku, ketika sedang engkau mengajar, engkau sedang menggembalakan umatku. Engkau sedang bekerja di tempat kerjaku. Maka penting bekerja ini. Ini akan merubah cara pandang kita semua ketika kita melihat bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan Allah. Bagian dari pekerjaan Allah. Maka ini nanti kita baru akan menyadari apa artinya hal-hal yang disampaikan Paulus kemudian. Kenapa? Kalau kita tidak memahami ini, kita akan memisah-misahkan. Jadi pekerjaanmu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Maka ketika apapun, dimanapun kita ditempatkan, dipanggil Tuhan untuk bekerja, maka kemudian kita dipanggil yang kedua. Ini yang mau kita satu teladan agung. Bekerja itu untuk Tuhan. Nah, kalau bekerja untuk Tuhan, memberikan kepada kita hal pertama, bekerja itu seturut firman Tuhan. Bekerja, ayat 35, Paulus mengatakan, ketika dia bekerja membuat tenda, apa visinya, apa panggilannya, ia mengingat perkataan Yesus. Mengapa dia bekerja keras? Karena mengingat perkataan Tuhan Yesus. Kalau pekerjaanku, apakah saya sebagai jasa keuangan, sales, pemasaran, apapun adalah pekerjaan Tuhan, maka kita akan bekerja dengan penuh integritas. Apa artinya ketika di ayat 34 dia mengatakan, kamu sendiri tahu. Dan ini adalah gaya bahasa Paulus. Setiap kali dia berhadapan dengan jemaat, dia menyatakan, kamu sendiri tahu, saya terbuka kehidupan, siap untuk dinilai manusia dan dinilai Tuhan. Bekerja dengan penuh integritas. Hari ini apa yang sering kita sebut bekerja, seringkali kita membeda-bedakan. Maka bahkan ada dulu yang mengatakan, nggak apa-apa korupsi, nanti dicuci di hari Minggu.
Saya pikir itu mengkotak-kotakan. Panggilan bekerja di dalam seluruh aspek adalah pekerjaan Tuhan. Maka kita dipanggil bekerja dengan penuh integritas. Kamu sendiri tahu. Dan kemudian di ayat 33. Tidak ada tipu dan maksud tersembunyi untuk kepentingan diri sendiri. Wow, berkali-kali Paulus, seperti di surat Tesalonika tadi, ada satu bagian penting dikatakan, tetapi kami terbuka, diuji, kami hanya bekerja untuk menyukakan Tuhan yang menguji hati dan bukan menyukakan manusia. Apakah di dalam dunia kerja kita di rumah sakit, perawat, ketika tadi sidang, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita bisa berkata di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, saya terbuka untuk dinilai. Tidak ada tipu dan maksud tersembunyi untuk kepentingan diri sendiri. Ayat 33, Paulus itu punya sebenarnya karena dengan karisma yang luar biasa, punya kesempatan untuk mengambil berbagai kepentingan. Tapi dia mengatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kenapa dikatakan di situ aneh ya, perak, emas, pakaian. Pakaian pada waktu itu, jangan pikir pada waktu seperti ini. Pakaian pada waktu itu berbicara salah satu aset adalah jubah. Jadi jubah itu bisa merupakan satu aset, jubah-jubah yang mahal. Jadi itu adalah aset pada waktu itu. Bekerja dengan penuh integritas. Berikutnya, jika bekerja untuk Tuhan, maka inilah dasar kemudian etos kerja untuk rajin dan bekerja keras. Maka lihat tadi, Paulus tidak membedakan ketika dia mengajarkan firman, aku melakukannya siang dan malam. Tetapi ketika dia bekerja, di dalam 2 Tesalonika tadi, kita baca bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja, itu ayat 34. Dan pekerjaannya adalah membuat tenda. Dan kemudian dia mengatakan, aku bekerja siang malam untuk bisa memenuhi keperluanku dan keperluan orang-orang lain. Ini teladan, keteladanan yang begitu penting yang diberikan Paulus kepada kita mengenai bekerja. Dan kita dipanggil untuk menunjukkan keteladanan ini. Seharusnya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, terdepan di dalam integritas, di dalam mengerjakan pekerjaannya. Dilihat atau tidak, seperti Kolose, dilihat atau tidak dilihat tuannya, majikannya, dia akan bekerja. Banyak kita kan seperti tikus, kalau ada kucing aktif, kalau enggak, wah pesta. Tidak. Di dalam Kolose Paulus mengingatkan, dilihat atau tidak dilihat Tuhan bekerja. Rajin bekerja. Kemudian itu integritas. Kemudian rajin dan bekerja, orang Kristenlah yang paling terdepan seharusnya di dalam melakukan kerajinan dan bekerja keras. Tapi nanti kita lihat tujuannya untuk apa. Rajin dan bekerja keras. Yang ketiga, Paulus kemudian mengatakan, apa teladan ayat 34 dan 35 Paulus memberikan suatu keteladanan. Seseorang itu harus bekerja. Tetapi bekerja untuk apa? Bekerja bukan hanya untuk memenuhi keperluan pribadi, tetapi untuk memberi atau membantu sesama. Ini keteladanan yang Paulus nyatakan ayat 34 dan 35. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bekerja memang pertama-tama merupakan cara Tuhan memelihara untuk memenuhi keperluan kita.
Dan itu Paulus tegaskan di 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi. 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi, amanat hidup baru. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Jangan menjadi beban kepada orang lain. Bahkan dikatakan, jauhi dia, tapi jangan musuhi, kasihi dia. Semua kita dipanggil untuk bekerja. Pertama-tama, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Atau di dalam Efesus, supaya nggak mencuri. Bekerja. Tetapi hal yang penting kemudian, keperluan itu, nah ini dia, di dalam keberdosaan kita kemudian, keperluan itu kemudian berubah menjadi suatu apa yang kita katakan dalam tanda kutip kerakusan. Dan Paulus menegaskan, bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Bukan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Paulus menegaskan, bekerja bukan hanya untuk memenuhi keperluan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebenarnya itu terjadi di dalam dosa. Kalau kita lihat panggilan awal, dan ini seringkali kita lupa loh. Makanya kita sering berpikir bekerja itu hanya oleh kekuatan tangan saya. Tetapi kalau kita lihat sejak dari awal menarik sekali. Apa yang Allah lakukan duluan? Duluan mana? Berkat atau disuruh bekerja? Kita diberkati dulu. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman dan memberikan mandat bekerja. Jadi boleh dikatakan sebenarnya ideal sejak dari awal. Tentu di dalam dosa kemudian itu kita pikirkan bagaimana bekerja itu adalah untuk memenuhi keperluan pribadi. Tetapi ini memberikan kepada kita suatu pandangan, suatu hal bahwa seperti kata Rasul Paulus, bekerja itu di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak bisa karena kerja keras saya. Maka Yeremia mengingatkan kita, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Jangan mencarinya. Bahkan kalau bekerja itu kemudian hanya untuk keperluan pribadi, maka Paus Yohanes Paulus, ini saya dalam satu buku PA, saya ketemu ini dan bagus ini. Dia menuliskan, bekerja adalah salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari seluruh ciptaan lain. Yang aktivitasnya hanya untuk cari makan, maka tidak bisa disebut kerja. Kenapa? Maafkan saya, binatang bekerja enggak? Enggak, tapi dia cari makan, bukan? Maka, apa yang kalau intens pikiran kita, bekerja itu hanya untuk saya pribadi cari makan, maka belum disebut bekerja. Lalu apa yang disebut bekerja yang Rasul Paulus tegaskan di sini? Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan, berbahagia. Bekerja pertama bukan hanya untuk pribadi. Ayat 34. Bekerja untuk memenuhi keperluan kawan-kawan seperjalanan. Kalau saya bisa aplikasikan, bekerja adalah bagian kita menjadi rekan kerja dan menjadi berkat bagi tim kita, bagi komunitas kita. Lalu lebih jauh kemudian Paulus katakan di ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bekerja adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan itu bukankah itu yang dikatakan di Efesus 4? Yang mencuri, jangan mencuri. Tetapi hendaklah ia bekerja.
Dan menarik di situ lompatannya. Bukan hanya supaya bisa makan, tetapi supaya ia bisa memberikan kepada orang lain. Dan apa dasar yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dasar perkataan Tuhan, dasarnya adalah perkataan Tuhan Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada amin? Maka mari bekerja. Tidak hanya memikirkan keperluan diri sendiri. Kenapa hakikat bekerja itu, kata Rasul Paulus, adalah memberi. Ini satu keteladanan yang sangat penting di dalam bekerja. Maka kembali saya ingat tadi. Apa tadi Kejadian 2:15? Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan abodah dan memelihara taman. Bahasa Ibraninya adalah samar. Apa arti samar? Mengembangkannya untuk mendatangkan manfaat bagi dunia. Maka apa keteladanan yang begitu besar yang dinyatakan oleh Rasul Paulus pada bagian ini? Bekerja adalah untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bekerja adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bekerja adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Saya akan akhiri bagian perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan beberapa refleksi. Dengan keteladanan Rasul Paulus. Maka apa yang perlu dirubah? Cara pandang kita mengenai bekerja. Rasul Paulus menyatakan, mungkin apa orang bermalas-malasan sudah ada sejak dari dulu rupanya. Orang yang nggak mau kerja, maunya gampangan aja, udah ada dari dulu. Dan Rasul Paulus menegaskan, baik dari Kisah Para Rasul, amanat hidup baru tadi dalam 1 Tesalonika, bekerja, panggilan bekerja. Tidak hanya bicara soal hal rohani, tetapi dalam seluruh aspek, seluruh bidang. Lalu apa yang kemudian kita lihat? Dan perlu cara pandang kita untuk melihat bekerja. Paulus memberikan suatu keteladanan kepada kita. Bekerja itu tidak membedakan antara yang rohani dan sekuler. Dimanapun kita dipanggil, itu adalah pekerjaan untuk Tuhan. Dan karena pekerjaan untuk Tuhan, kita dipanggil untuk bekerja penuh integritas. Kita dipanggil untuk rajin dan bekerja keras. Dan kita dipanggil tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Dan kita dipanggil untuk menjadi teladan, menunjukkan itu di dalam dunia kerja. Maka saya tunjukkan seharusnya cara pandang kita akan bekerja mulai berbeda. Kalau dunia berkata, bekerja itu bebannya memberatkan. Ya, besok Senin lagi. Makanya kan kita kenal, thanks God, it's Friday, kayak merdeka. Kalau hari Jumat. Mulai malam Senin, hari Minggu pagi masih senang karena ibadah. Mulai sore, ya besok Senin lagi. Bekerja lagi. Bekerja sebagai bebannya memberatkan. Tapi kalau kita melihat ini satu panggilan yang mulia, maka harus berubah cara pandang kita. Bekerja dengan penuh sukacita dalam gairah sejati. Kenapa? Dorongan untuk setia pada panggilan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Seharusnya kita bergairah melihat hal ini. Kalau bekerja cara pandang dunia, maka dunia akan dipuaskan oleh pencapaian, hasil. Perhatiannya tertuju pada simbol-simbol atau seperti kata Petrus, perak, emas, pakaian, jubah, posisi, harta, prestasi. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, firman Tuhan menyatakan, kepuasan yang sesungguhnya dalam bekerja adalah ketaatan kita. Apa panggilan Tuhan? Sekali, saya tidak mengenal semua, karena pas saya suka melihat Facebook Bapak Amadios sebagai dalam sidang, maka kepuasan yang sesungguhnya adalah, wow, saya dipanggil di dunia hukum.
untuk menegakkan keadilan, dan saya akan bekerja dengan penuh integritas. Itu ketaatan. Kalau kata dunia, kerja keras adalah untuk mencapai ambisi pribadi saya. Kita kadang-kadang udah mikir ya, bahkan belum naik gaji pun kita udah mikir, kalau nanti saya dapat duit, saya akan beli ini, saya akan beli ini, saya akan beli ini, saya akan beli itu. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, kerja keras adalah bentuk tanggung jawab kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, karena kerja untuk Tuhan. Dan terakhir, kita melihat dunia berkata, hasil kerja semata-mata hasil jerih payah manusia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, hasil kerja adalah kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat pekerjaan kita begitu indah. Jadi mulai nanti, sore, besok Senin, syukur, puji Tuhan. Masih ada bekerja. Jangan mengeluh, bersungut-sungut. Kita hanya ceria akhir bulan. Itu pun belum tentu. Kenapa? Karena udah dipotong di pertengahan bulan sebelumnya. Saya akhiri dengan satu kutipan dari seorang teolog, Henry Giles, menuliskan, laki-laki dan perempuan harus bekerja. Karena itu panggilan Tuhan. Ini adalah hal yang sepasti matahari. Tetapi kita punya pilihan. Kita dapat bekerja dengan mengomel, atau kita dapat bekerja dengan penuh syukur. Kita dapat bekerja sebagai manusia, atau sebagai mesin. Tidak ada pekerjaan yang begitu kasar, sehingga kita tidak dapat mengapresiasinya. Tidak ada pekerja yang tak berperasaan, sehingga kita tidak dapat meniupkan kehidupan ke dalam. Tidak ada pekerja yang begitu membosankan, sehingga kita tidak dapat menggiatkannya. Apabila kita memahami bahwa apa yang kita kerjakan adalah pelayanan untuk Tuhan Yesus Kristus dan berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Rasul Paulus terus menggemakan. Kami dipanggil untuk bekerja. Bekerja untuk Tuhan. Maka kami dipanggil ya Tuhan untuk bekerja dengan penuh integritas seturut firman Tuhan. Kami bekerja dengan sepenuh hati, rajin dan bekerja keras. Karena kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami rindu bisa menjadi berkat bagi sesama. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kami, bekerja bukan hanya untuk urusan keperluan kami pribadi. Tetapi kebahagiaan dari bekerja, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, adalah kebahagiaan ketika melalui pekerjaan kami menjadi berkat bagi sesama. Kami bisa membantu yang membutuhkan. Kami bisa membantu rekan-rekan sekerja kami di dalam konteks gereja. Saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan ajar kami untuk terus bekerja seperti untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada
firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya, persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dapat diberikan apabila ibadah kembali normal atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih juga buat penyertaan Tuhan bagi kami dari awal hingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah kami Tuhan. Biar itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami ingin memberikan dengan sukacita Tuhan. Mari Engkau berkati, biarlah boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sambil mempersembahkan persembahan, mari kita naikkan pujian, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Pasal
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami sudah boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang ajarkan dan mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang harus bekerja, terutama bekerja untuk membuahkan hasil bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mau menaikkan permohonan doa syafaat kami. Ya Tuhan, marilah Tuhan mendengarkan setiap permohonan yang akan kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jikalau kami ada dosa dan kesalahan, ampuni kami terlebih dahulu supaya setiap doa yang kami naikkan tidak menjadi penghalang karena dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa khususnya bagi cuaca yang saat ini sedang terjadi, khususnya bagi bangsa kami Indonesia yang sering mengalami hujan. Di mana-mana Tuhan banyaknya banjir, khususnya di kota Jakarta maupun di sekitarnya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap korban yang mengalami bencana banjir. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan, dan biarlah mereka tetap bersyukur dan melihat ke depan untuk mereka memandang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap bencana yang dialami oleh saudara-saudara kami di luar sana Tuhan, kami percaya itu adalah seizin dan kehendak Tuhan agar mereka tetap berpengharapan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati pemerintahan kami yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kami Indonesia. Tuhan, berkati mereka. Biarlah hikmat, kuasa, dan otoritas bagi pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Wakil, bahkan seluruh staf jajarannya sampai ke bawah sekalipun, mereka boleh bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di mata Tuhan. Bangsa kami akan ada pemulihan bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, walaupun bencana terjadi, oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Tuhan, berkati, jauhkan bangsa kami dari virus corona. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati orang-orang yang saat ini mungkin terdampak bagi terpaparnya virus corona juga ya Tuhan. Kiranya mereka dalam pemulihan, kesembuhan, Tuhan yang menolong saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa dan teringat untuk gereja-Mu BKPN yang ada di Jakarta. Kami bersyukur Tuhan kalau gereja ini masih berdiri, itu semua karena seizin dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan bagi-Mu gereja BKPN. Ya Tuhan, kami tak henti-hentinya berdoa untuk kerinduan kami seluruh jemaat Tuhan yang ada di BKPN Jakarta ini, untuk memiliki gedung yang permanen atau memiliki gedung yang tetap untuk kami untuk ibadah secara setiap hari Minggu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah jalan Tuhan jalan yang kami ini Tuhan Kau tuntun Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang berdoa, berharap dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, maka Tuhan juga akan menjawab seturut kehendak-Mu ya Bapa. Berkati seluruh MPHJ dari pendeta, bendahara maupun sekretaris jemaat dan seluruh penata layan yang ikut ambil bagian dalam melayani jemaat-Mu di BKPN Jakarta. Tuhan, biarlah mereka selalu bergandengan tangan satu sama lain untuk melayani jemaat-jemaat-Mu di BKPN Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga teringat bagi adik kami Afiel. Ya Tuhan, kalau saat ini adik kami Afiel sedang mengalami sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkaulah dokter, tabib dan segala tabib yang bisa memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi adik kami Afiel. Segala terapi yang dilakukan oleh orang tua ke rumah sakit, Tuhan biarlah itu bisa membantu dalam proses pemulihan bagi adik kami Afiel. Biarlah setiap pengharapan bagi orang tuanya Tuhan untuk kesembuhan adik kami Afiel, mari Tuhan dengar, mari Tuhan Engkau jawab. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk orang tua dari
Ama Samuel dan Ina Samuel, Tuhan berkati. Biarlah mereka selalu bersyukur dan berpengharapan kepada Allah bahwa ketika mereka menghadapi cobaan itu adalah seizin dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu. Kami teringat untuk Pak Amamilina Nehe. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini. Engkau menolongnya. Berikan kesehatan yang terbaik, kekuatan daripada Tuhan. Berkati istrinya dan anak-anak mereka. Kami memohon damai sejahtera dari Allah, sukacita, kasih dari Tuhan melimpah bagi keluarga ini. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu di BKPN Jakarta ini. Mereka yang sudah bekerja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman Allah yang ditaburkan selama 3 minggu ini menginspirasi, memotivasi jemaat-Mu untuk mengabdikan hidup mereka dalam pekerjaan masing-masing. Mereka melakukan dengan segenap hati, dan biarlah mereka juga boleh menyadari bahwa pekerjaan itu adalah wujud ibadah kepada Allah. Kami bekerja tidak sekedar cari makan minum, uang semata, tetapi itu adalah bakti kami kepada Allah yang telah memberikan kami mandat untuk bekerja. Jemaat-Mu yang masih mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka. Kami tahu situasi pandemi ini banyak menutup lapangan pekerjaan. Tapi kami sungguh berdoa, buka jalan untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk doa-doa yang telah dinaikkan. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan. Terima kasih untuk perkenaan bagi kami dalam memuji Allah, menjadi bagian dari ibadah semesta kepada Allah kami. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita telah selesai. Marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa di dalam surga.